wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Hadis riwayat Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Amma adapun al-amru tsani, adapun perkara kedua, minal umuri, di antara perkara-perkara, allati yang bisa atau yang hassana, yang menjadikan benteng, biha nabiyyu, yang nabi telah menjadikannya benteng, di antara perkara yang nabi telah menjadikannya benteng untuk talibal ilmi, untuk penuntut ilmu, fi, di dalam toriki, perjalanan, tolabihi, mencarinya dia, al-ilma, ilmu. Hassana bihan nabiyyu, yang nabi jadikan hal tersebut benteng, talibal ilmi, untuk penuntut ilmu. Apa itu? Al-amalu bima ya'lamu, yaitu al-amalu, beramal, bima, terhadap hal-hal, ya'lamu, yang diketahui. Fala budda, maka seharusnya, li, bagi talibil ilmi, penuntut ilmu, iza, jika alima, mengetahui, ilman, ilmu, ai, hendaklah, ya'mala, dia beramal, bihi, dengannya. Faqad, maka sungguh, soha, telah sahih riwayat, an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, annahu, bahwasanya Nabi, qala, bersabda, ataitu, aku mendatangi, lailata, pada malam, usriya, aku diberangkatkan, biya, usriya, biya itu maksudnya malam Isra, ketika Nabi, lailata usriya biya, pada malam usriya aku diberangkatkan pada malam hari Isra Mi'raj, ala, aku didatangkan pada malam Isra Mi'raj, ala, kepada qaumin, sebuah kaum, suatu kaum, yaitu Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi juga melihat neraka. Nabi juga melihat neraka. Jadi nanti siksa neraka itu, neraka bertingkat-tingkat, nanti berkelompok-kelompok. Ini koruptor di sini baraknya, gitu ya. Nah, Nabi mendatangi suatu kaum, suatu kelompok, tuqradu, di dalam neraka tentunya, tuqradu, yang dipotong, yang digunting-gunting, syifahuhum, bibir-bibir mereka, bibirnya digunting-gunting, bimaqaridha minan nar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Nah, jadi Nabi datang ke tempat, ke barak yang siksaannya modelnya tadi. Ada sekelompok orang disiksa, apa model siksanya? Bibirnya digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Fakultu, dan Nabi bertanya, man haula'i ya Jibrilu, siapa haula'i, orang-orang ini, wahai Jibril? Faqala, kemudian Jibril jawab, haula'i, orang-orang ini adalah khutaba'u ummatika, para tukang, para khatib, para khatib dari umatmu. Khutaba'i jamak dari khatibun, para khatib dari umatmu, para orator, para da'i, penceramah dari umat-umatmu. Allazina, ini dia, yang yaquluna, yang mereka berkata, ma la yaf'aluna, sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Mereka mendakwahkan sesuatu yang tidak dia amalkan. Wa yaqra'una, dan mereka membaca kitaballahi, mereka membaca Al-Qur'an, wa la ya'maluna bihi, dan mereka tidak mengamalkan bihi, isinya. Jadi ini orang-orang digunting, yaitu khutbah, para dai, mereka mendakwakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Mereka baca Al-Quran namun tidak beramal. Ada nanti neraka spesial untuk orang-orang ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, lanjut. Siapa? Oke, ini. Coba. Mendekat. Ini masih pendek talinya. Bismillah. Yata'allamuna al-Qur'ana. 6. Wa la ya'maluna bihi. Wa qad kana salafus shalih yaquluna an hadza min hadza
وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول Yaqulu. Nah, kalau yakul jazm nanti ya. Yakul minuman. Nah, yaqulu. Nah, إن أخشى ربي يوم القيامة أن يناديني على رؤوس khalaiki. الخلائق Nah, makhlukun tahu jamaknya khalaiqa. Khalaiku. Nah, ru'usul khalaiki. Nah, كعويل nah. وأفضل Fa'aqulu. فإن ربي Nah, ويقول ماذا عملت بما عملت alimta. بما علمت Nah, baik. Ini asar ya, asar dari perkataan Abu Darda, footnote 2, rawahu Ibnul Mubarak di kitab Zuhud, diriwayatkan Ibnul Mubarak di kitab Zuhud, dan rokok ini bagus ya, Az-Zuhud wa Raqaiqa, wa Ibnu Abi Syaibah di Musannaf. Banyak ya, Ahmad Zuhud, ini luar biasa banyak riwayatnya. Baik. Yata'allamuna al-Qur'ana wa la ya'maluna bihi. Wa qad kana as-salafus salihu yakhafuna min hadza khaufan 'aziman. Wa kana Abu Darda'i radhiyallahu anhu yaqulu inna akhsha ma akhsha min rabbi yaumal qiyamah ayyunadiyani ala ru'usil khalaiqi ya Uwaimiru fa'aqulu labbaika rabbi fayaqulu maza amilta fima alimta. Mereka yata'allamuna, mereka mempelajari Al-Quran, wala ya'maluna bihi, sementara mereka tidak mengamalkannya, dan mereka tidak mengamalkannya. Wa qad kana, dan adalah salafus salih, orang-orang saleh terdahulu, generasi saleh terdahulu, yakhafuna, mereka takut min haza, dari hal seperti ini. Yaitu apa? Baca Al-Quran tidak mengamalkan. Mereka takut dari hal seperti ini, khaufan aziman, dengan ketakutan yang sangat, yang besar, dengan ketakutan yang besar. Wa kana, dan adalah Abu Darda atau Abu Darda yaqulu, berkata. Wa kana Abu Darda berkata, dan Abu Darda berkata, inna sesungguhnya akhsya, aku takut, ma akhsya, terhadap sesuatu yang aku takutkan, min Rabbi, dari Tuhanku. Sesungguhnya aku takut terhadap sesuatu yang aku takutkan dari Rabbku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bahwasanya yunadiyani, bahwasanya Rabbku, yunadiya, memanggilku, ala, di hadapan, ru'usi, di hadapan pemimpin khalaiki, pemimpin makhluk. Abu Darda takut sekiranya nanti Rabbnya memanggil dia, kan di padang mahsyar ya, padang mahsyar kan dipanggil satu-satu. Itu kan di hadapan seluruh manusia ya, di hadapan seluruh para pemimpin manusia juga, bahkan di seluruh para nabi dan malaikat. Aku takut nanti sekiranya dipanggil di hadapan pemimpin makhluk, ya Uwaimir. Jadi nama asli Abu Darda siapa? Uwaimir. Ya Uwaimir, kata Allah. Fa'akulu, kemudian aku katakan, labbaika rabbi, saya datang wahai Rabbku, saya datang, labbaika, saya mendatangimu ya Rabbi, Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ini yang ditakutkan Abu Darda ketika nanti face to face dengan Allah. Allah berkata kepadanya, maza amilta, apa yang amilta, yang telah engkau amalkan, fima, terhadap ilmu, alimta, yang kau ketahui. Apa yang telah, maza amilta fima alimta, ini kata-katanya luar biasa. Apa yang telah kau amalkan dari hal-hal yang telah kau ketahui? Tanda tanya. Sedemikian juga ya, Abu Hurairah takut akan pertanyaan seperti ini. Tip. Ini ada hadis. Siapa lagi baca? Ayo. Apa ini? Yang di belakang? Mau baca? Coba maju ke depan. Tidak apa-apa ya. Kalau banyak salah disedikitkan.
Mikrofonnya masih talinya kurang panjang. Maunya sediakan meja kosong di sini, ada mikrofonnya, nanti yang baca maju bawa bukunya. Lebih efisien. Boleh, tip. Jadi tidak gotong-gotong meja, nanti balik ke belakang gitu ya. Akhbaro Akhbaro sallallahu alaihi wasallam annahu tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umulihi fima afnahu nam wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah wa an ismihi fima adla. Nah, 3 rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih, dan disahihkan Syekh Al-Albani juga di kitab Targhib wa Tarhib. Baik. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Dan sungguh akhbar Nabi telah mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau bersabda, la tazulu, tidak akan bergeser qadama, kedua kaki abdin, kedua kaki hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta, sampai, tidak akan pernah bergeser kaki hamba sampai yus'ala, sampai ditanya. Kalau bisa jawab baru geser, ya. Kalau nggak bisa jawab, stay di sana. Paham maksudnya? Sampai yus'ala an, sampai ditanya an umurihi, ditanya tentang umurnya, fima afnahu, umurnya untuk apa, fima, untuk apa, afnahu, dia habiskan, wa an, dan tentang ilmihi, dan tentang ilmunya, fima fa'ala, apa saja yang sudah diamalkan, apa saja yang sudah diperbuat dari ilmu tersebut. 2 baru ya, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Yang ketiga, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina, dari mana, iktasabahu, dari mana dia memperolehnya, wa fima, dan kemana, anfaqahu, dia infakkan, dia alokasikan. Sudah 3. Wa an jismihi, dan tentang tubuhnya, fima ablahu, untuk apa dia usangkan tubuhnya, untuk apa dia rusakkan masa mudanya. Ditanya ya, jasad kita ini, capeknya, lelahnya, sakit-sakitnya untuk apa? Ablahu, dan tubuhnya untuk apa dia usangkan, dia lakukan tubuh. Apa maksudnya? 4 hal ini ditanya. Ini beneran ini bocoran soal nanti ketika yaumul qiyamah, padang mahsyar. Harusnya mahasiswa penuntut ilmu itu senang dapat bocoran soal, benar tidak? Ini kisi-kisi nih. Nanti di akhirat, di kubur ada kisi-kisinya. Berapa kisi-kisinya di kubur? 3 gitu ya. Ini soalnya 3, tapi jauh lebih payah daripada ujian nasional, SNPTN dan segala macam. Soalnya 3 di kubur, ada bocorannya enggak? Ada. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Ini di akhirat ada bocoran lagi nih. 4 hal ditanya. Enggak bisa geser kaki sebelum jawab. Bayangkan kalau enggak bisa jawab. Bayangkan enggak bisa jawab. Sudah. Disuruh lempar kan ke neraka jahanam. Nah,
Nah, ini terakhir ya. Redaksi terakhir berpas kita 3 halaman. Baca. Ya, fa'anta ya talibal ilmi 6. Mas'ulun yawmal qiyamati baina yadayi rabbika 6. indama Yukallimu Allah azza wa jalla makhluqa laisa bainahu wa bainahu nun laisa bainahu tarjumana boleh juga tarjumanun laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Nah, mas'ulun baina yadayillahi baina yadayillahi azza wa jalla nah, an ilmika madza amruka bihi nah, wala budda fil ilmi minal amali. baik. Setelah hadis tadi penjelasannya, fa'anta maka engkau ya talibal ilmi wahai penuntut ilmu mas'ulun akan ditanya. Mas'ulun bisa akan ditanya, tapi nanti terjemahannya bisa diminta pertanggungjawaban, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban yaumal kiamah pada hari kiamat. Baina yadai ini paket di hadapan Rabbik, di hadapan Rabbmu. Wahai kamu penuntut ilmu, kamu akan ditanya-tanya, dimintai pertanggungjawaban yaumul kiamat di hadapan Tuhanmu. Indama tatkala atau ketika yukallimu, ketika berbicara ketika Allah berbicara makhluqa kepada makhluknya, pada masyar ya, ketika Allah berbicara kepada makhluknya. Laisa yang tidak ada bainahu antara Allah wa bainahu dan si hamba tarjumanun penerjemah. Enggak ada penerjemah antara hamba dan Allah. Ini privasi ya, privasi. Mas'ulun, engkau akan ditanya baina yadayillahi di hadapan Rabbmu azza wa jalla tentang ilmika, tentang ilmumu, maza amilta, apa saja yang telah kau amalkan fihi terhadapnya. Falabudda, maka selayaknya, maka suatu keniscayaan, suatu keharusan fil ilmi, bagi ilmu itu minal amal, harus diamalkan. Nah, ini pembahasan kita pada malam ini. Jadi dari halaman 5 sampai 18 itu pembahasannya tentang keutamaan ilmu. Nah, besok dari yang halaman 18 dari paragraf yang kita baca sampai di bawah baru masuk judul bukunya, wasilah-wasilah ilmu. Jadi di buku ini wasilah itu ada 11 dan buah ilmu ada 8. Ini baru mau masuk wasilah pertama. Ada lihat tanda bintang di bawah? Ada lihat tanda bintang bulat itu? Tanda bulat apa itu? Tanda bulat. Nah, bulat bergerigi itu, gear itu buah pertama. Itu wasilah pertama. Nah, ini pertemuan yang akan datang. Mulai dari sini pembahasannya akan dipalingkan ke poin selanjutnya setelah membahas keutamaan-keutamaan ilmu, hadis-hadis menuntut ilmu, bahaya kalau salah niat dalam menuntut ilmu, dan ilmu akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin itu saja pada pertemuan malam ini. Insyaallah semangat ya, diulang-ulang. Bagi yang pernah belajar grammatical Arab, nahwu dan sharaf, diulang-ulang. Di sini wilayah prakteknya. Insyaallah Ta'ala dengan mengistiqomahkan halaqah praktek baca kitab, membaca, menerjemah, menelaah kitab-kitab ulama, insyaallah Ta'ala lambat laun, entah itu kapan tapi insyaallah pasti bisa baca kitab. Entah itu kapan tapi pasti insyaallah bisa baca kitab. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.